Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabarnya teman-teman? Udah lama gue nggak bikin video ya. Sekarang masih suasana Lebaran, masih suasana Idul Fitri. Semoga makin sehat teman-teman, makin bersemangat, makin percaya diri untuk segera lepas dari gangguan OCD, gangguan anxiety, GERD, psikosomatis dan sebagainya ya. Ya, momen lebaran kali ini itu bisa jadi titik balik kalian untuk bisa lebih sehat lagi, untuk bisa terlepas dari gangguan-gangguan kecemasan semacam ini ya. Salah satunya ya dengan bersilaturahim ya, dengan berkunjung ke sanak famili, ke keluarga, ke teman atau ke orang tua atau ke saudara-saudara kalian ya, tetangga ya, guru-guru kalian. Bisa kalian jadikan ajang untuk bersilaturahim, saling memaafkan ya, saling bercerita, berkumpul, bersenda gurau ya, makan bareng dan sebagainya. Itu jadi ajang untuk bisa kalian lepas dari gangguan kecemasan ini, karena salah satunya adalah yang pernah gue bilang adalah dengan ngobrol sama orang lain tentunya. Juga terus kalian bisa lepasin semua dendam-dendam masa lalu, kesel-kesel dan lain-lain juga bisa kalian lepasin gitu, ikhlasin aja gitu. Dan itu dengan memperbanyak kalian ikhlas sama sesuatu hal yang gak enakin di batin kalian, itu membuat kalian juga jadi bisa lebih ikhlas menjalani penyakit yang sedang kalian alami sekarang, gangguan kecemasan ini gitu ya. Jadi gue doain semoga kalian semakin bisa sembuh ya 100% dan semakin bersemangat untuk bisa terlepas nih dari OCD, anxiety dan sebagainya. Jadi gini teman-teman, gue hanya kasih suatu pandangan gini buat kalian yang masih malas untuk keluar rumah atau buat nemuin saudara-saudara karena masalah ini ya, masalah gangguan ini atau karena trauma-trauma masa lalu. Kalian harus berpikirnya begini, 1-2 langkah kalian untuk ketemu mereka, untuk bisa ikhlasin segalanya, walaupun dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin kalian gak nyaman, itu adalah ladang pahala kalian ya. Kalian takut keluar alasannya kenapa? Karena takut kumat OCD-nya, anxiety-nya, takut kumat, takut ditanyain udah kerja apa, atau udah nikah atau belum, atau yang lain-lain, dan itu gak ngenakin bagi kalian. Itu adalah ladang pahala kalian gitu ya. Contohnya misalnya kalian masih takut kumat, terus akhirnya takut dibilang aneh, kelihatan aneh, itu ladang pahala. Kalian jujur aja ngomong lagi ngalamin kayak gini, seperti itu. Jadi nggak usah takut ketemu sama orang. Justru semakin kalian takut, semakin nggak selesai masalahnya, semakin kuatlah pikiran negatif kalian gitu. Semakin kalian berpikir seuzon kepada orang lain, semakin kalian kena sama gangguan-gangguan semacam ini. Semakin kalian merasa nggak adil ya dunia apa segala macam, atau nauzubillah min dzalik, menganggap Allah yang nggak adil gitu, semakin kalian malah makin nggak ikhlas menjalani ini semua dan makin berat untuk terlepasnya. Karena gue percaya bahwa OCD anxiety ini adalah bisikan dari syaitan. Kita sebagai orang Islam itu percaya di surat An-Nas itu ya, membuat was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, itu tuh ayatnya. Ada ustadz yang pernah bilang min syarril waswasil khannas, membuat was-was ke hati manusia. Di hati, dibisikkan gitu. Nah, berarti ngelawannya enggak bisa pakai ucapan aja kata ustadz itu. Tapi juga harus ditekanin di batin, seperti sugesti positif yang gue pernah bilang, bahwa lu kasih tahu bahwa ini semua bohong, ini semua hanya rekayasa syaitan dan gue harus lawan. Lalu lu praktekin, lu lawan. Contohnya lu takut keluar rumah, takut bersilaturahim di lebaran ini, ya lu harus keluar rumah. Nggak usah malu, nggak usah merasa nggak pede sama diri lu, gue aneh kayaknya begini, terus gue enaknya lebih nyaman di dalam kamar aja. Nah, nggak boleh begitu. Jadi harus dilawan teman-teman. Saat lu lawan, disitu ladang pahalanya, masa lu nggak mau? Kalau kita sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa segala tindak tanduk kita, perbuatan kita itu pasti akan dinilai pahala atau akan berbalas dengan dosa gitu ya. Karena itulah keadilan, seperti itu. Jadi lu harus yakin bahwa saat lu lagi lawan itu membuat ladang pahala buat lu, banyak pahalanya.
lo keluar melangkah kaki itu salaman sama saudara, ketemu ngobrol di tengah perasaan yang misalnya lagi GERD apa, lagi banyak cemas, takut ngulang-ngulang, takut OCD dan lain-lain. Nah, di situ ladang lo untuk ngelawan. Berantakan di mana-mana rumah, misalnya ada anak-anak kecil yang datang ya kan, atau ke rumah saudara yang menurut lo wah nggak rapi sih ya, banyak anak kecil apa banyak ini lo harus lawan segala macam. Gue jadi lama kalau di kamar mandi dan lain-lain, lu lawan menjadi nggak usah diulang-ulang, cepet aja. Nah itu kan ladang pahala semua ya. Ladang pahala itu yang lo belum tentu dapatkan dari cara yang lain. Jadi harus berpikir positif teman-teman ya, jadikan ini ajang untuk lo memulai suatu hal yang baru gitu. Jadi jangan malah takut di kamar gitu, malah cuma salaman pas lagi saudara datang sama saudara pulang. Nah itu kan konyol, itu kan namanya lu ya ngikutin pikiran OCD lo gitu, atau ngikutin kemalasan lo gitu kan ya. Ini ngomong secara umum ya, karena banyak juga yang gue temui di masyarakat yang seperti itu gitu ya. Dia nggak kena OCD, nggak kena anxiety, tapi ya malas aja komunikasi. Mungkin orang-orang introvert ya, gue juga introvert gitu. Gue sadari bahwa orang-orang introvert itu, gue malah tes sendiri di tes yang sidik jari itu bahwa gue adalah introvert apa gitu ya, ada. Jadi lo bisa cari sendiri itu. Gue tes di Stephen ya. Jadi kalau orang introvert itu dia ketemu sama orang itu dia menghabiskan energi dia satu persatu. Tapi kalau orang ekstrovert dia ketemu sama orang malah naikin energi dia. Nah gue juga capek sama, tapi di situ ladang pahalanya. Ya, di situ ladang pahalanya. Makanya agama mengajarkan kita untuk bersilaturahim. Makanya yang laki-laki sholatnya di masjid gitu, karena untuk bisa bersilaturahim. Karena laki-laki itu memang pemimpin kan, jadi dia bisa bersilaturahim kenal sama pemimpin keluarga yang lain, yaitu tetangganya. Jadi bisa ngebuka relasi juga, bisa nambah ilmu juga obrolan. Ini kemarin gue ngobrol sama sepupu gue yang udah lama gak ketemu ya, itu alhamdulillah nambah ilmu ya, walaupun even mereka lebih muda jauh daripada gue gitu, masih pada kuliah gitu misalnya, tapi nambah ilmu gue. Jadi kan ilmu kan kadang-kadang datang bukan hanya dari orang yang lebih tua dari kita ya, yang lebih muda juga gitu. Jadi prinsipnya silaturahim adalah yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua gitu. Jadi lo dicoba bersilaturahim gitu, jadiin ajang lebaran ini jadi titik balik lo untuk bisa sembuh kan gitu ya kan. Jadi harus dilawan teman-teman. Terus mohon maaf banget ya bagi teman-teman yang di Instagram, gue udah jarang bales karena memang kesibukan teman-teman. Jadi gue kan seorang pengajar, seorang guru gitu ya liburnya di saat-saat kayak gini gitu. Ini aja gue baru sempat bikin video lagi. Jadi walaupun gue nggak balas, kalian tonton aja video-video gue ya. Insya Allah udah walaupun gue nggak bilang sempurna, gue nggak bilang 100%, nggak, pasti banyak kekurangan, tapi garis besarnya udah gue bahas semua sih di video. Dari pertanyaan kalian yang jarang-jarang ada juga, jenis-jenis OCD yang lain atau anxiety yang aneh-aneh, udah gue balas semua sih, udah gue bahas semua sih kebanyakan di video gue. Jadi kalian tonton aja semua gitu ya. Walaupun nggak gue balas, jadi mohon maaf, ada beberapa yang udah gue balas, ada beberapa juga yang masih belum nih sampai sekarang. Jadi kalian nonton aja videonya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.